penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. Kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia Australia dan Samudra Hindia Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya berbagai budaya. Terutama, Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam, sehingga menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Ada beberapa faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia, yaitu mencari rempah-rempah, motivasi 3G, dan revolusi industri. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Motivasi 3G itu terdiri dari gold, mencari kekayaan, glory, mencari kejayaan, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku, ekspedisi bangsa Inggris, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menelusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya perdagangan Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Masa kolonialisme berkaitan dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. VOC memiliki kewenangan dan hak istimewa, yaitu melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. Membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, memerintah di negeri jajahan. Perang Padri, Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838, Perang Aceh, dan Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Selanjutnya kita akan membahas masa kependudukan Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukan di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, seluruh Indonesia
Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Lakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang memimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Beberapa kebijakan pada masa pendidikan Jepang: membentuk organisasi sosial, Pusat Tenaga Rakyat Putra, Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa, Romusa atau kerja paksa, eksploitasi kekayaan alam. Membentuk organisasi militer, Seinendan, pemuda prajurit Jepang usia 14 sampai 22 tahun. Fujinkai, himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keibodan, barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20 sampai 25 tahun. Heiho, 1943, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. PETA, pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba.